Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kedua kita. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang himpunan. Nah, apa sebenarnya manfaat mempelajari dari himpunan ini? Dalam himpunan itu terdapat operasi himpunan. Ini menunjukkan bahwa dalam suatu kelompok terjadi interaksi antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Tidak hanya anggota, tetapi juga himpunan. Terjadi interaksi antara himpunan yang satu dengan himpunan yang lain. Ketika kita mempelajari himpunan, maka secara tidak langsung kita juga telah belajar tentang dasar dari suatu hubungan manusia dalam berkelompok atau berorganisasi. Kita menjadi kritis dalam menentukan kelompok atau organisasi mana yang akan kita pilih dan bagaimana kita berinteraksi dengan kelompok atau organisasi tersebut. Outline yang akan kita bahas pada hari ini ada 4. Yang pertama adalah definisi. Kita akan membahas definisi dari himpunan itu sendiri. Yang kedua, penulisan matematis atau notasi dari himpunan. Yang ketiga, kita akan mencoba menggambarkan diagram Venn dari sebuah himpunan. Dan yang keempat, saya akan menyajikan beberapa contoh soal. Himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Ada juga yang dinamakan dengan anggota atau elemen atau unsur, yakni objek-objek yang mengisi atau membentuk sebuah himpunan. Nah, kalau himpunan itu sendiri dilambangkan dengan huruf besar, seperti A besar, B besar, C besar, X besar, dan seterusnya. Sedangkan objek yang menjadi anggota suatu himpunan itu dilambangkan dengan huruf kecil, seperti A kecil, B kecil, C kecil, X kecil, dan seterusnya. Kita masuk ke notasi atau penulisan matematis dari sebuah himpunan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah simbol. Jadi simbol seperti huruf E ini itu dinamakan dengan elemen atau anggota atau unsur. Jadi apabila kita bertemu notasi P elemen dari A, artinya objek P adalah anggota atau elemen dari himpunan A. Nah, untuk yang kedua, yang ini himpunan A sama dengan himpunan B, ya. Artinya himpunan tersebut sama atau sederajat. Jadi, apabila semua anggota dari himpunan yang satu itu juga memiliki anggota yang sama bagi himpunan yang lain. Dilihat dari jenis dan jumlah anggota dari kedua himpunan itu sama. Yang ketiga, ini tanda seperti huruf U, ini disebut dengan gabungan. Jadi kalau kita ketemu notasi A gabungan B, artinya himpunan yang beranggotakan objek milik A atau objek milik B. Jadi dua-duanya kita gabungkan. Yang keempat ini adalah irisan. Jadi huruf seperti U terbalik ini disebut dengan irisan. A irisan B. Artinya himpunan yang beranggotakan objek-objek yang dimiliki A dan B secara bersama-sama. Jadi antara himpunan A dan himpunan B ada suatu himpunan yang sama-sama dimiliki oleh anggota A dan anggota B. Nah, nanti untuk lebih pahamnya kita lihat pada contoh soal. Dan yang kelima, ini disebut dengan selisih dari himpunan A dan himpunan B atau A min B. Bisa juga dinotasikan seperti ini. Artinya, himpunan yang beranggotakan objek-objek milik A yang bukan objek milik B. Jadi perlu ditekankan ya, A min B ini berarti fokusnya adalah pada huruf pertamanya. Huruf pertamanya adalah
A. Kalau B min A, maka huruf pertamanya adalah B. Artinya himpunan tersebut milik B. Kalau A min B berarti himpunan tersebut milik himpunan A. Benar. Nah, yang terakhir ini adalah komplemen A. Jadi simbolnya huruf A ada garis di atasnya. Ini disebut dengan A komplemen. Bisa juga dinotasikan dengan A pangkat C yang artinya komplemen. Artinya himpunan yang beranggotakan objek-objek yang tidak dimiliki oleh A atau selisih antara himpunan universal yang kita lambangkan dengan huruf U dengan himpunan A. Jadi di sini ada kata-kata himpunan universal. Jadi himpunan universal ini bisa juga dinotasikan dengan S. Jadi rumusnya A komplemen ini adalah U dikurang A. Berikut adalah beberapa contoh gambar diagram Venn. Misalkan di sini gambar yang pertama kita lihat adalah himpunan A gabungan dari himpunan B. Artinya secara keseluruhan milik A dan juga milik B. Maka yang diarsir atau diwarnai dengan warna hijau di sini adalah kedua-duanya. Ya, jadi semuanya kita warnai antara himpunan A dan himpunan B. Nah, gambar yang kedua kita lihat notasinya adalah himpunan A irisan dari himpunan B. Maka yang kita arsir atau yang kita warnai itu adalah yang di tengah-tengah saja, irisannya. Nah, untuk gambar yang ketiga, ini notasinya adalah A min B. Ingat tadi kalau A min B artinya yang kita lihat adalah fokus pertamanya pada huruf pertama. Artinya himpunan ini beranggotakan hanya milik himpunan A. Jadi yang kita arsir adalah yang bagian A saja, tanpa menyentuh bagian irisannya dan juga bagian B. Nah, untuk gambar yang keempat, ini dua-duanya kosong antara himpunan A dan himpunan B. Ini disebut juga dengan himpunan kosong. Jadi tidak ada yang sama antara himpunan yang A dengan himpunan yang B. Dinotasikan seperti ini ya. Angka 0 terus ada tanda garis lurus. Atau bisa juga dengan kurung kurawal tetapi tidak ada angka di dalamnya. Dan yang terakhir, gambar diagram Venn ini adalah A komplemen. Ingat A komplemen tadi rumusnya adalah himpunan universal dikurang dengan himpunan A. Jadi yang di luar ini itu adalah himpunan universal, yang ini himpunan A, yang ini himpunan B. Yang diarsir kalau dia komplemen A malah yang bagian B dan juga himpunan universalnya. Jadi yang tersisa tinggal himpunan A-nya saja yang tidak diarsir. Kalau misalnya B komplemen, maka yang tidak diarsir adalah yang B. Yang diarsir adalah himpunan yang A dan himpunan universalnya. Nah, kalau tadi yang B min A, maka kepemilikannya adalah milik B. Maka yang kita arsir adalah yang B saja, tanpa menyentuh irisan dan juga himpunan A-nya. Kita coba untuk soal yang pertama agar lebih memahami maksud dari penjelasan himpunan tadi. Yang pertama misalnya, gambarkan sebuah diagram Venn untuk menunjukkan himpunan universal dan himpunan A dan B jika diketahui himpunan universal itu angkanya ada 1 sampai 8, himpunan A itu angkanya ada 2, 3, 5, dan 7, himpunan B angkanya ada 1, 3, 4, 7, 8. Ini ada 3 soal yang sudah diketahui, himpunan U, himpunan A, dan himpunan B. Ingat ya, untuk setiap himpunan, tanda kurung yang digunakan adalah tanda kurung kurawal. Jadi bukan kurung siku maupun kurung biasa. Jadi kita harus menuliskan kurung kurawal. Nah,
Dari soal nomor 1 ini, yang ditanyakan atau diminta penyelesaiannya yang pertama adalah A min B. Ingat tadi, A min B adalah kepemilikan dari himpunan A. Yang dilihat adalah huruf pertamanya. Yang B, B min A. Yang kita lihat, huruf pertamanya adalah B. Artinya ini kepemilikan dari himpunan B. Yang C, A irisan B. Irisan kita ingat tadi gambarnya yang ada di tengah-tengah ya. Yang D, A gabungan B. Artinya ini seluruhnya nanti kita arsir. Yang E, A irisan dari B komplement. Artinya di sini nanti kita mencari B komplementnya dulu. Dan yang F, A komplement gabungan B. Artinya di sini kita mencari A komplementnya dulu, baru kita gabungkan. Kita coba jawab ya. Untuk nomor 1, tadi sudah diketahui 3 himpunan, himpunan universal, himpunan A, dan himpunan B. Untuk soal yang A, tadi yang ditanyakan adalah A min B. Artinya di sini milik A ya, milik himpunan A. Jadi yang kita lihat adalah himpunan A dan himpunan B. Antara himpunan A dan himpunan B itu ada berapa angka yang sama? Kita lihat antara himpunan A dan B, angka yang sama adalah angka 3 dan angka 7. Maka angka 3 dan angka 7 kita keluarkan terlebih dahulu. Lalu baru kita fokus kepada himpunan A, karena tadi A min B adalah milik himpunan A. Maka angka yang tersisa adalah angka 2 dan 5, karena angka 3 dan 7 tadi sudah kita keluarkan. Makanya di sini kita tulis jawabannya adalah 2 dan 5 untuk A min B. Yang B, B min A. Jadi yang kita fokus lihat adalah himpunan A dan himpunan B. Tetapi di sini milik himpunannya adalah milik himpunan B, ya. Tadi angka yang sudah kita keluarkan yang sama adalah 3 dan 7. Sekarang kita lihat hanya ke himpunan B. Angka yang tersisa setelah kita keluarkan angka 3 dan 7 adalah 1, 4, dan 8. Maka jawabannya adalah 1, 4, 8. Yang C, A irisan B. Irisan itu adalah angka yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Angka yang sama tadi adalah angka 3 dan angka 7. Maka kita masukkan jawabannya A irisan B adalah 3 dan 7. Yang D, A gabungan B. Artinya antara himpunan A dan himpunan B kita gabung menjadi satu. Namun angka yang sama itu tidak usah kita ulang 2 kali. Jadi hanya 1 kali saja. Artinya di sini jawabannya adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, dan angka 8. Kita gabungkan semuanya. Yang E, A irisan B komplement. Di sini untuk mencari A irisan B komplement, kita harus mencari B komplement dulu. Kita tahu tadi rumus B komplement adalah U dikurang B. Maka himpunan yang kita lihat adalah himpunan U dan himpunan B. Angka yang sama angka berapa? Angka 1, angka 3, angka 4, angka 7, dan angka 8. Maka semua angka yang sama ini kita keluarkan. Lalu kita berfokus pada himpunan U. Angka yang tertinggal setelah kita keluarkan angka 1, 3, 4, 7, 8 adalah angka 2, 5, dan 6. Maka B komplement isinya adalah 2, 5, dan 6. Baru setelah dapat B komplement, kita iriskan dengan himpunan A. Jadi, himpunan B komplement kita iriskan dengan himpunan A. Jadi, angka yang sama antara B komplement dengan himpunan A angka berapa saja? Ya, benar, angka 2 dan 5. Maka jawabannya adalah 2 dan 5. A irisan B komplement
Jawabannya adalah angka 2 dan 5. Yang F sama dengan yang E. Jadi sebelumnya kita cari dulu A komplemennya. A komplemen rumusnya adalah U dikurang A. Jadi yang kita lihat di sini adalah himpunan U dan himpunan A saja. Angka yang sama angka berapa saja? Angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 7. Sisanya angka berapa yang ada di himpunan U? Angka 1, 4, 6, dan 8. Maka didapatlah himpunan A komplemen. Angkanya ada 1, 4, 6, dan 8. Baru setelahnya kita gabungkan A komplemen gabungan dengan himpunan B. Kita lihat himpunan A komplemen itu tadi 1, 4, 6, 8. Himpunan B 1, 3, 4, 7, 8. Maka kita gabungkan semua angkanya. Angka yang sama tidak perlu diulang 2 kali. Didapatlah angka 1, 3, 4, 6, 7, dan 8. Berikut kita coba gambarkan diagram Venn-nya dari soal nomor 1 tadi. Yang pertama adalah A min B. Oh ya, yang pertama yang harus kita masukkan angkanya terlebih dahulu ya. Untuk himpunan A yang kita lihat adalah di lingkaran A. Itu tadi A min B adalah kepemilikan A, maka angka 2 dan 5 kita masukkan di lingkaran yang A. Yang B tadi B min A itu kepemilikan B, angkanya adalah 1, 4, dan 8, kita masukkan di lingkaran yang B. Yang di tengah-tengah ini adalah irisan antara himpunan A dan B. Tadi kita tahu A irisan B adalah angka 3 dan 7, maka kita masukkan angka 3 dan 7. Nah, di antara kesemua angka yang sudah masuk, ada satu angka yang belum masuk, yakni angka 6. Artinya dia adalah milik himpunan universal. Maka di sini kita masukkan angka 6 di himpunan universal. Nah, untuk angka yang ada di dalam himpunan A, B, dan universal, itu semuanya sama antara notasi A min B, B min A irisan B, A gabungan B, A irisan B komplemen, dan A komplemen gabungan B. Semua angkanya sama. Yang berbeda hanyalah arsiran atau daerah yang diwarnai. Kalau A min B tadi kita tahu ini adalah kepemilikan dari A, maka yang kita arsir adalah bagian lingkaran himpunan A saja tanpa menyentuh daerah irisannya. Yang B min A juga ini berarti kepemilikan dari B, maka yang kita arsir adalah lingkaran yang B saja tanpa menyentuh irisannya. Yang A irisan B, maka yang kita arsir atau kita warnai hanya yang daerah irisan saja yang di tengah-tengah, angka 3 dan 7. Lalu himpunan A gabungan himpunan B, karena keseluruhannya kita gabungkan hurufnya, maka yang kita arsir adalah lingkaran A dan B. Semuanya kita arsir kecuali himpunan universal. Yang kelima, A irisan B komplemen. Tadi sudah kita cari dulu B komplemennya, lalu kita iriskan dengan himpunan A. Jadi daerah yang didapat itu sama dengan daerah arsiran A min B. Jadi hanya daerah yang A saja tanpa menyentuh bagian irisannya. Sebenarnya arti dari A irisan B komplemen itu sama dengan A min B. Makanya daerah arsirannya sama. Dan yang terakhir ini adalah A komplemen gabungan B. Jadi yang kita arsir di sini adalah B dan juga himpunan universalnya. Jadi yang tidak diarsir hanyalah himpunan A saja. Ingat ya, A komplemen yang diarsir berarti yang B dan universal. Kalau B komplemen yang diarsir adalah himpunan A dan juga himpunan universalnya. Nah, ini saya beri contoh soal yang kedua. Silakan dijawab masing-masing. Nanti boleh jawab di kolom komentar atas jawaban yang sudah diperoleh. Sekian penyampaian materi hari ini tentang himpunan. Kalau ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, boleh silakan bertanya di Google Classroom.